Nama saya Imam Ramadan Alfi. Tinggal saya di Jalan Irmal 3, Gang Bangun Sari 4. Umur saya 20 tahun. Saya putus sekolah. Ini adik saya. Nama saya Agung Saputra Arti. Saya putus sekolah Sejak kapan kamu putus sekolah, bro? kelas 6 SD. Oh, kamu tamat sampai kelas 6 SD. Ya, Jadi selama kamu putus sekolah, kamu ngapain saja? nganggur Bang. Nganggur ya. Terus apa pekerjaanmu sekarang, bro? Nggak ada, belum ada kerjaan. Sudah pernah mencoba melamar kerja, bro? Udah, Kenapa tidak bisa dapat pekerjaan, bro? karena nggak ada ijazah sekolah itu. Jadi payah dapat kerjaan. Dulu kamu kenapa bisa sampai putus sekolah? Faktor ekonomi. Bisa jelaskan, bro, seperti apa itu, bro? Karena bapak saya nggak sanggup. Nah, baru pekerjaan bapak saya jualan roti. Mama saya menggosok di rumah orang. Berapa kalian bersaudara? 6. 6 ya. Dulu kamu cita-citanya sejak kecil apa sih? Tentara. Tentara. Masih bercita-cita menjadi tentara? Masih Masih ya. Tapi tidak kesampaian. Gimana rasanya tidak kesampaian cita-citanya, bro? sakit. Sakit ya. Sakitnya gimana? Sakit aja. Pernah bertemu teman-temanmu yang berhasil mewujudkan cita-citanya? Belum ada, masih sekolah SMA 3 lah sekarang. Kalau sekarang kamu nggak bisa tentara, terus kamu berencana mau ngapain ke depannya? Mau buka usaha sendiri aja. Usaha seperti apa yang kamu rencanakan? Kita buka apa, kantin di sekolah, buka jualan sembako gitu. Ada niat untuk seperti itu ya? Niat besar, Udah ada usaha menuju ke sana? usaha untuk sana. Iya. Seperti apa yang kamu upayakan? Di Bayan. Kita beralih ke abangmu ya. Oke, bro Imam. Ya bang. Oke, kamu juga seorang yang putus sekolah ya? Ya. Dulu bersekolah sampai kelas berapa? Kelas 2 SMP mau naik kelas 3 SMP saya putus bang. Oh, mau naik putus sekolah ya? Kenapa sampai putus sekolah? Ya karena faktor ekonomi keluarga bang. Saya 6 bersaudara. Sementara pekerjaan ayah saya atau abah saya hanya berkeliling jualan roti. Ibu saya pada saat itu di rumah aja ngurus adik lagi sakit ya kan. Jadi karena ayah saya waktu dimintain uang sekolah, uang SPP, uang ujian nggak ada terus ya saya apalah bang, frustasi gitu. Mending ditanyain dulu terus. Akhirnya saya cabut bandal gitu, nggak fokus ke sekolah lagi gitu. Oh, karena kamu nggak sanggup bayar ya? Ya Oke. Terus gimana rasanya, bro, ketika kamu harus putus sekolah? ya sekarang inilah baru terasa gitu bang, nggak sekolah, payah cari kerjaan. Udah tanya kesana sini mesti pakai ijazah juga, paling apa kerja kayak hari itulah sebelum pandemi corona ini kan. Ya. Kerja di toko sepatu gitu. Semenjak corona ini kami diberhentikan lah, nggak ada penjualan gitu. Di toko sepatu mana itu? Itu tepatnya di Jalan Sutrisno. Terus Medan ya? Ya. Oke, sekarang apa yang kamu kerjakan? Sekarang kan ya jaga-jaga komplek dekat rumahan di dekat-dekat rumah saya itu bang, Di mana itu? di Jalan Irmal 3. Oh, seperti semacam security ya? Ya Itu lumayan nggak ininya, honornya? kalau itu jauh dari kata lumayan lah bang. Lumayan. Terus dulu kamu bercita-cita jadi apa? Kalau ngomongin cita-cita sih dulu pingin jadi dokter hewan gitu. Dokter hewan, ya. Karena saya dulu suka sama binatang kan, pingin lah jadi dokter hewan. Ya, Tapi tidak kesampaian? tidak kesampaian karena itu tadi lah putus sekolah kan. Oke. Terus sekarang untuk melangkah ke depan apa yang kamu rancangkan? Kalau untuk sekarang ini mikirin cita-cita jadi dokter hewan itu sudah tidak bisa lagi diwujudkan ya kan. Jadi pinginnya untuk sekarang ini kalau ada modal pingin buka usaha bakso gitu, jualan. Ya pingin oke. sukses aja lah gitu bang. Oh, kamu punya apa ya, semangat berjualan ya? Ya pingin nyali kan udah dari 2 tahun yang lalu pingin nyali gitu mau jualan.
fokus ke jualan aja lah gitu. Ada ini nggak? Ada tabungan atau modal untuk itu nggak? Kalau hari itu sih udah sempat nabung gitu kan, tapi mau jualan bakso kojek keliling-keliling gitu, tapi karena adik sakit hari itu kan, dibuka lah dipakai kan gitu. Udah jadi itu bongkar, udah nggak bisa nabung lagi sekarang, udah nggak kerja lagi kan. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau membantumu bagaimana? Ya kalau ada yang mau membantu ya saya beralhamdulillah kali bang, makasih kali kan. Iya. Buka usaha saya kan, mudah-mudahan rezekinya lancar. Itulah berterima kasih aja lah sama yang ngasih modal gitu bang. Ya. Dengan ibu siapa, Bu? Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Novita Yanti. Nur Pitayanti. Ibu Nur Pitayanti sekarang umurnya berapa, Bu? Udah 45 tahun. 5 tahun. Ibu kan orang tua dari si Agung sama Imam ya, Bu? Mereka putus sekolah. Iya. Bisa nggak Ibu ceritakan kenapa dulu mereka sampai putus sekolah, Bu? Ya itulah karena faktor keadaan ekonomi kita sangat sulit kan. Di saat mereka sekolah ini dulu ada adik mereka ini yang paling bungsu anak saya mengidap penyakit TBC tulang. Jadi saat itu saya harus fokus ke anak saya selama 2 tahun. Saya harus menginap di rumah sakit Pringadi. Karena dokter menganjurkan anak saya paling kecil ini harus dipisahkan dulu dari keluarga. Jadi di saat mereka sekolahnya di swasta, tidak di negeri, saya pun uang sekolah mereka ini, uang buku, uang ujian udah menumpuk-numpuk. Terakhir mereka ini ya nggak bisa sekolah lah, disitulah putusnya sekolah. Anak-anak juga frustasi karena nggak sekolah lagi. Ngadepin anak saya sakit. Nggak Ibu ceritakan bagaimana perasaan Ibu waktu itu tahu pada akhirnya anak Ibu harus putus sekolah? Ya cemana lah ya, bukan kita nggak mau sekolahin anak, tapi karena tadi ini faktor keadaan ekonomi kita itu nggak mencukupin, dan juga ditambah lagi beban adiknya berumur 2 tahun kena penyakit mengidap TBC tulang, harus berawat. Jadi saya harus fokus dulu mengurusin anak saya yang paling kecil ini. Bolak balik saya mengurus anak saya ini ke rumah sakit Pringadi. Harus dipisahkan adiknya ini dengan keluarga. Jadi mereka ini itulah di situ mereka ini terputus sekolahnya. Saya Jadi nggak Ibu fokus anak-anak kepada ini. anak yang dirawat itu sehingga mereka sampai putus sekolah ya? Iya, saya pun sampai putus kerja dari rumah makan restoran Garuda di Jalan Aksara ini. Oh, Tadinya Ibu saya sempat bekerja di situ ya? Iya, sebagai tukang cuci sama gosok baju karyawan di situ. Iya, iya. 2 tahun saya kerja, cuma lagi saya harus fokus ke anak ini, nggak bisa kerja dulu saya. Ibu ceritakan, Bu, sekarang melihat anak Ibu sekarang sudah besar tapi pengangguran itu gimana? Sedih, sangat sedih dek, ya. Dari anak pertama sampai hingga sekarang keadaan ibu sangat sulit, dan juga sangat kali saya ingin membutuhkan bantuan dari mereka pun 10.000 pun saya harapkan itu pun tidak ada. Nah, Lanjut Ibu. dari anak saya yang pertama yang udah menikah hinggalah sekarang ini anak-anak ini udah dewasa, ingin saya diberi dari anak-anak ini 10.000 ataupun berapa itu bangga hati saya sebagai orang tua ini. Itu pun nggak bisa saya dapatkan. Itulah sering saya meneteskan air mata, sering bertengkar sama suami hari ke hari hingga naik asam lambung saya di dalam. Saya senang sakit deh, sebenarnya saya masih depresi histeris sama keluarga, nggak mampu saya menceritakannya tentang beban apa yang saya rasakan di dalam ini sekarang. Saya sulit, 6:30 pagi saya udah bekerja masak di rumah orang, menggosok saya 6 tempat, pindah rumah. Sakit pun saya tahankan di dalam deh. Sakit saya di dalam udah berkomplikasi ke jantung, ke tenggorokan. Saya bertengkar setiap hari masalah duit. Ribut setiap hari sama anak-anak ini. Bekerjalah kalian, saya bilang. Bantulah sikit. Rumah ngontrak dek, sebulan 700.000. Per tahunnya dikira per tahun 8 juta. Nggak sanggup kami bayar per tahun, per bulan. Dan suami saya jualan roti keliling pakai sepeda. Nah, kalau ibu kerja rumah tangga, 6 tempat ibu menggosok, pindah rumah pindah rumah lain. 6:30 saya pun sakit pun saya tahankan demi anak-anak. Tapi begitulah kesulitan ini hidup dek, sulit kali.
Jadi penghasilan dari suami ibu tidak mencukupi. Jujur ya dek, saya nggak mau menjelek-jelekkan soal suami memberi nafkah. Ya. Ya itu tidak boleh, berdosa dalam agama. Sejak saya menikah hingga sekarang tetap saya dinafkahin. Tapi kalau kekayaan, kemewahan, apapun mau keinginan ibu, dia tidak bisa mencukupin, hanya sekedar nafkah. Tapi walaupun sakit saya membutuhkan obat, dia tidak bisa memberikan ibu obat. Ibu selalu berobat 200.000. Mahal obat lambung ini yang mau saya obatkan, BPJS nggak punya dek. Tapi ibu ada identitas, kartu keluarga punya, KTP punya. Ada, dulu ibu nggak ngerti masalah itu, bahasanya kartu keluarga ibu bisa digunakan. Baru ini tadi tahu dari bapak ini, dari kakak membayar dek. Nah, jadi kayak gitulah. Sejak Sulit. kapan ibu sakit asam lambung? Udah sejak dari umur 12 tahun lah dek, udah sampai sekarang. Udah lama berarti ya? Sudah sama komplikasi sama jantung. Ini sekarang tenggorokan ini hingga 2 bulan inilah. Makanya ibu takut apa terkena masalah kopik apa gitulah ibu kan. Tenggorokan ini berat sekarang di leher. Jadi anak ibu 6 orang itu masih ada yang sekolah? 3 lagi dek. 3 lagi yang sekolah. Kelas berapa? SMP kelas 2, SMP kelas 1, yang paling kecil kelas 3 SD di swasta. Tapi yang 3-3 masih bisa disekolahin ya? Insya Allah lah kalau itu dijalanin aja lah gitu deh. Jadi yang putus sekolah berapa? Ya 3 lah deh. 3 ya. Si kakak ini sama si adik itu 2. Makanya ibu terberat beban, jadi penyakit di dalam lambung ini udah sulit lagi untuk diapakan kata dokter. Jadi selama berlangsung pandemi corona ini, gimana pengalaman atau kondisi ekonomi keluarga ibu? Itulah dek, seperti kemarin mau lebaran semua nganggur kan, bapaknya nganggur, pabrik roti nggak buka, anak-anak punya semua kayak mana lah dek. Di situ semua lebaran, di situ puasa, saya lah memberi nafkah orang ini sejak kopi-kopi kemarin hingga sampai siap lebaran. Ibu lah yang istilahnya jadi tulang punggung keluarga orang ini. Selalu ibu membantu untuk keluarga bekerja. Perhatian pemerintah kepada keluarga ibu seperti apa? Tidak ada sama sekali dek. Bantuan sembako Nggak nggak ada, dapat ya? tidak ada dapat. Jadi selama corona ini ibu yang bekerja, Iya. suami jadi pengangguran ya? Iya untuk sementara, tapi sekarang bapaknya udah bekerja. Udah mulai lagi ya? Udah beraktivitas kembali. Yang kopik semalam ini aja bapaknya nggak kerja. Gitu. Jadi ada 3 lagi anak ibu yang masih sekolah ya? Ada 3 lagi di swasta. Apakah ibu berencana memperjuangkannya untuk bisa sekolah setinggi-tingginya? Ibu nggak janji dek, dijalanin aja insya Allah. Sampai di mana batas kemampuan kita, umur, rezeki, mau ya kan? Nanti kalau kita janjikan ternyata nggak tercapai, mau bilang apa kan? Ibu udah sakit-sakitan sekarang, umur ibu nggak tahu dek. Sakit semua ibu rasakan sekarang nih di dalam ini. Karena nggak ada BPJS ibu tahankan. Oke, berarti ibu Tahan. sakit-sakitan. Ibu Iya. belum punya kartu BPJS ya? Belum Jadi ada. apa yang ibu harapkan sekiranya bisa dibantu oleh pemerintah? Terutama yang ibu inginkan bantulah untuk BPJS ibu, terutama ibu bisa berobat biar ibu nggak merasakan beli obat mahal untuk penyakit dalam ibu ini, lambung. Yang kedua, apabila kami menerima bantuan itu bisa kami bikinkan untuk usaha, modal. Nah, Untuk itulah. anak ibu yang 2 itu ya? Sebab ibu rasanya untuk bekerja lagi udah tidak pantas, umur udah berapa. Jadi sekiranya ibu mendapatkan modal yang ibu cita-citakan dari masa muda hingga sekarang, ibu ingin mempunyai usaha tersendiri agar ibu bisa ada untuk peninggalan ibu kalau ibu sudah tiada lagi buat anak-anak ini. Janganlah Allah di saat sekarang ini mengambil ibu belum ada yang ibu tinggalkan untuk mereka. Itulah harapan ibu. Ibu ingin mendapatkan bantuan untuk dana biaya membuka usaha. Itu aja harapan ibu. Ingin dibantu lah ibu itu. Kepingin kali ibu mempunyai usaha sendiri.